Nah, jadi dalam artian puasa yang dijalankan orang Yahudi itu sama dengan Islam ya, menurut Bang Suma. Pada dasarnya puasa itu kan menahan. Iya, iya, Puasa itu menahan, menahan iya. apa? Menahan syahwat, menahan nafsu, baik makan, Mm-mm, minum, dan semua yang bisa menjatuhkan kemudian manusia ke dalam kemaksiatan, termasuk syahwatnya dan seterusnya. mm-mm. Jadi bukan hanya sekedar makan minum, Oh gitu ya. iya, tapi segala hal yang bisa kemudian membuat mereka jatuh ke dalam kemaksiatan itu yang harus dijaga, mata, pendengaran, dan seterusnya. Oh iya, iya, iya. Itu kan juga kan di apa menjadi tradisi dalam agama Yahudi ya. Iya, Iya, terus ini Bang Suma, ini apa yang dipermasalahkan? Itu kan yang didiskusikan, diperdebatkan ketika ada masalah gitu kan. Ini Yesus berpuasa ini apa yang masalah di situ? ya maksudnya gini bang, kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus seperti yang saya terangkan tadi, Yesus ini kan kemudian berpuasa dan Iya, Yesus iya, mengatakan bahwa puasa yang ada pada Yesus itu adalah perintah Tuhan kan gitu. Itu iya, kan iya. perintah Tuhan. Yang ada pada diri Yesus itu adalah perintah Tuhan. Lalu kemudian, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus Iya. hidup kan berpuasa. Maka orang yang mengaku berada dalam Yesus atau murid Yesus atau pengikut Yesus, wajib hukumnya kemudian dia hidup sama seperti Yesus. Dalam bahasa Yunani disebut apeilo. Apeilo itu adalah rukun yang harus diadakan. Kalau tidak diadakan maka dia jatuh seperti dia menjadi hutang. Harus Oh, harus dibayar gitu loh. Opeilo artinya barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa iya. Kristen tidak hidup sama seperti hidup Yesus? Oke. Itu saya apa perkuat narasi Bang Suma Yohanes 14 ayat 1 gitu kan. Barang siapa mengasihi aku, ya, ia wajib melakukan apa? Ia harus melakukan menuruti segala perintahku. Iya. Ya. Eh, kenapa Kristen tidak menjalankan puasa itu? Gini, saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak semua Kristen seperti itu ya, kecuali tingkat pemahaman tentang ajaran Yesus itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di ini Bang Sumadi kan namanya ada kalau di Kristen itu doa yang paling inti itu sebenarnya itu doa merendahkan diri, begitu ya. Nah, kemudian disertai puasa. Mungkin berbeda dengan teman-teman di Islam gitu ya. Puasa dulu baru berdoa. Tapi kalau di Kristen, salah satu bentuk doa itu, wujud doa itu adalah dengan cara berpuasa, begitu merendahkan diri. Kemudian ditanyakan tadi mengapa Kristen tidak berpuasa. Iya. Itu merupakan suatu hal yang bukan wajib ya, bukan suatu rukun yang diharuskan bagi seseorang. Tetapi kalaupun berpuasa itu bagian dari bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu aja sederhananya. Tapi 1 Yohanes 2 nomor 6 bang. Iya, Barang iya. siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib. Wajib loh. Iya, wajib, wajib. Wajib. Berarti Yesus berpuasa kan? Dalam Iya. hidup Yesus dia berpuasa. Berarti orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus wajib berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. Tunggu dulu, Makanya Bang Suma. silakan. Ada yang rancu kayaknya saya dengan Bang Suma ini. Hmm. Ini Bang Suma percaya surat Yohanes dan Injil tulisan-tulisan lain atau bagaimana atau Bible gitu.
Begini Bang, kalau saya yang ditanya, saya ini Muslim kan? Iya, iya. Saya percaya kitab saudara ini adalah catatan-catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang tentang Yesus, tentang pengajaran Yesus, tentang murid Yesus, dan ruang lingkup dakwah Yesus kepada Bani Israel. Itu saya percaya. Tapi percaya sebagai firman Tuhan tidak. Oh begitu. Iya Abang. Jadi bagi Bang Sumba ini hanya semacam catatan-catatan ya, riwayat hidup. Betul, hanya kisah-kisah yang kemudian diceritakan oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan gereja pun tak mengenalnya. Tapi begini Bang Sumba, kalau Iya. tapi kenapa Bang Sumba justru mengangkat dalil-dalil dari situ kalau ada pernyataan? Kan saya bertanya kepada saudara. Karena saudara mengaku sebagai pengikut, sejatinya sebagai pengikut kan percaya ini firman Tuhan. Firman Tuhannya mengatakan, Tuhannya saudara Kristen maksud saya. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kan aneh nih. Kami sebagai penonton kan aneh. Kitabnya mengatakan apa, perilaku kalian mengatakan apa. Tidak sinkron. Maka muncul kesimpulan bahwa, mohon maaf, yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 itu adalah saudara Kristen. Karena beda yang Yesus ajarkan, beda yang kalian praktikkan. Berarti serigala yang Yesus maksud adalah kalian. Itu kesimpulan saya sementara. Waduh, bagi saya itu framing Bang. Kok aku disebut serigala? Lah, itu fakta kan? Aku ini manusia Bang, aku ini manusia. Nah itu dia makanya, berarti Yesus salah. Kalau dia mengatakan akan datang serigala nyamar domba. Oh itu Gitu. begitu. Apa Iya. itu kalimat majas itu, majas. Nah itu dia majas, Anda bukan serigala asli. Tapi meskipun sama kan makan babi juga Bang, kan serigala makan babi Bang. Sorry bercanda. Oke, kita naik level 2 kalau gitu ya. Iya oke, naik level kita. Bagaimana kalau kita minum apa ya? Kasih minum dulu donat kah atau apakah gitu. Ajaklah Bang Suma. Bang Iya Suma juga teman-teman silakan bagi donatnya tapi tengahnya aja. Iya, supaya ini bisa naik level gitu. Udah dikasih tuh jeruk. Lanjut. Tembus 100 dulu lah. Iya. 100. Tapi ini ada tadi komen ini di channel hidup. Tadi dia komen di bawah katanya coba dong kasih tahu ke Allah tolong cabut nyawa dia malam ini. Bagaimana channel hidup? Janganlah diladenin itu. Oke, Bang Dewa aja. Bang Setengah Dewa. Lanjut. Iya, kalau mau diskusi naik gitu kan Bang Hos ya. Iya, ini ada di samping abang dia. Channel Waduh, hidup. maaf. Aduh, kalau. Ya, Ini setengah dewa ini setengah matang apa gimana sih? Setengah gila. Gak apa-apa, dirasa-rasa aja. Kalau nggak rasa dipegang-pegang masih hangat atau setengah apa itu gitu. Mau tahu nggak Bang alasannya kenapa Anda tidak puasa? Saya Iya. berpuasa. Hukumnya puasa itu wajib atau tidak? Tidak. Tidak. Terus berpuasa karena siapa? Kami berpuasa ya, doa yang disertai berpuasa, bukan puasa yang disertai doa, bukan seperti itu. Berpuasa artinya apa? Merendahkan diri kalau bagi kami, tidak makan tidak minum, Merendahkan diri kepada siapa? kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tunggu dulu, ini siapa ini? Ini kan Bang Dewa. Ini Bang Tunggu dulu siapa ini? Handi. Iya. Udah komitmen tadi nggak ikut-ikut gimana pula? Loh. Maksudnya nggak boleh ikut kemana nih? Ini jam istirahat, ini jam ngetek kopi, Udah, makan terus. donat. Ya. Gimana Bang? Terakhir merendahkan diri kepada siapa? Merendahkan diri kepada Sang Khalid pencipta langit dan bumi, kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat Nah manusia. itu dia. Itu Kenapa pernah gitu. banget baju itu? Iya. Ini sambil nunggu sahur ya semua ini. Atau belum puasa nih? Merendahkan diri kepada siapa tadi? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Yesus. Yesus pencipta. Iya. Itulah beratnya Bang.
Itulah beratnya tadi ku bilang. Pertanyaan kami akan sepele tapi berat. Mumet, Anda akan ini. Aku nggak Mumet. mau Bang Suma. Mumet, Ini Bang. aku tunggu di komalku nanti nih Bang Andi. Ini ungkit-ungkit satu topik lagi. Save Bang Andi ya. Kasih follower ini akunku masih kecil ini, baru nggak sampai 10 orang. Ini setengah ini nggak tanggung, udah minta gift, udah minta followers. Ntar Loh, minta aku nggak minta gift, aku minta dikasih minum, bukan gift yang ku minta. Ayo lanjut Bang Suma. Oke. Apa yang mau dilanjut? Loh, udah selesai. Pertanyaan saya kan jelas, kenapa tidak puasa sementara Yesus dalilnya dia wajibkan puasa. Di kitab saudara wajib, berarti saudara ini ya mohon maaf serigala berarti kan? Harus aku itu dulu. Loh, si regal itu apa artinya Bang Suma? Ayo naik Orang level yang dikit. ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi bukan. Oke, kita kasih naik level. Anda pengikut Yesus atau bukan? Bukan. Maksud Oh, saya berarti gitu. Anda bukan apakah? Katanya murid Yesus, katanya sang Nabi itu Yesus. Kenapa kok nggak diikuti gimana? Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Saya begitu. bukan Bani Israel, saya bukan domba. Anda juga bukan Bani Israel. Bedanya Anda nyamar sebagai Bani Israel, saya kagak. Oh gitu. Terus Iya. apa ini? Ketika Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia yang memberitakan Injil, jadikan sekalian bangsa muridku. Bangsa yang dimaksud Kemudian- sini Bani Kemudian Israel. ini Bang Suma, kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, ia berkata begini, beritakan Injil itu, tapi kami akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Iya, Kemudian beritakan Yudea, Injil yang mana? Samaria. Injil yang mana? Bang Suma, Injil yang Anda pahami itu apa? Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Oh, Markus itu yang beda 1:14. Itu Oke, ada. ternyata Coba. kita beda. Memang kita beda karena Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Nah, kalau beda, Yesus itu memberitakan Injil. Iya, dan dia itu adalah Injil sendiri. Nah, itu beda. Yesus itu tidak pernah beda. mengatakan. Itu Kita naik level tanggapan. dikit lah, naik level dikit. Itu tanggapan Injil. Kristen kepada Yesus. Oke, Injil bagi Anda itu sebatas firman perkataan, bukan? Ya, itu menurut Nah. Yesus juga. Sedangkan bagi kami, Injil itu adalah sang firman yang Nah, menjadi itu kan manusia. menurut Anda Kristen, kan Bukan saya menurut sudah bilang saya. tadi. Itu yang Sudah ku ditulis di dalam bilang Bible. Kristen itu bukan pengikut Yesus, maka segala sesuatunya pasti bertentangan dengan Yesus. Oke, kita Gitu loh. luruskan kosakata Anda. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Paulus. Nah, ya, Anda ini, tunggu dulu. Anda kan disebut sebagai kristologi, kristolo. Kok arti kata Kristen aja Anda tidak mengerti? Kalau- Kristen, ya, Kristiano, ya, itu artinya apa? Pengikut Paulus Anda bilang. Iya dong. Wah, ini yang Anda kacau. Enggak kacau. Sekarang begini. Pernah tidak Yesus ke Antioquia? Tidak. Tidak. Di mana pertama kali murid disebut Kristen? Itu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Berarti Siapa di situ? Di Antioquia itu siapa? Itu adalah orang-orang yang percaya berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus kan? Iya. Berarti Kristen adalah Iya. murid Paulus. Itu loh. Ini Loh. makna. Gimana ceritanya? Kristen itu artinya apa? Ya kalau Anda mau mengartikannya pengikut Yesus, silakan aja. Tapi makna yang sesungguhnya Kristen itu adalah pengikut Paulus, karena Paulus juga itu adalah Kristus. Saya kalah. Ini. Ayo, minum dulu. Ini Bang Suma ini sekolah di mana ini? Loh, yang datang ke Antioquia adalah Nabi Saulus. Iya. Murid-muridnya pertama kali setelah setahun mengajar di Antioquia disebut Kristen. Oke?
Kenapa dia disebut Kristen? Karena Paulus di 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Oke. Itu 1 Korintus 11 ayat 1. Iya. Bagaimana bunyinya di situ? Coba original teksnya bagaimana bunyinya? Di situ dikatakan bahwa ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Yesus. Tidak ada mengikuti Yesus itu. Mengikuti Kristus, Iya. of Christ di situ. Iya. Tidak, dia tidak mengatakan mengikuti, tapi dia katakan sebagaimana aku juga adalah kago Kristus. Aku juga ini adalah Kristus. Iya. Dalam bahasa Yunani. Of Christ. Tidak ada of di sini. Loh, bahasa Inggrisnya ada di situ. Jangan ke bahasa Inggris, Bang. Masuk ke original teksnya langsung. Oh, begitu bagi Anda. Nggak boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan nanti di abad sekali lagi ke-10. saya tes Bang Suma. Arti kata Kristen artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus, tapi oke. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Astagfirullahaladzim. Oke. Mari saya buktikan. Yang melarang dan mengajarkan orang Kristen tidak bersunat siapa? Anda harus pahami itu. Kan mulai bengkok. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa? Yang mengajarkan itu adalah Bible. Mulai ngaco kan, mulai. Yang mengajarkan kemudian makan babi siapa? Ini Bang Suma ini pakai sound card deh. Bang Suma pakai sound card. Mulai kan? Yang mengaku diutus kepada orang-orang tidak bersunat siapa? Paulus. Yang diakui oleh Yahudi sebagai tokoh Nasrani siapa? Nasaret siapa? Nasoreos siapa? Paulus. Kan? Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus. Sudah komitmen dari awal, santun, sehat. Ya, ini santun, Bang, santun. Memang kayak begitu. Karena bukan cuman Anda dengan saya di sini. Penonton saya itu 4.500.000, kalau tidak terhibur mereka kabur. Gitu loh. Aduh, Suma ini Anda ini pelawak rupanya. Oh iya dong. Oke. Jadi mulai malam ini Anda harus sadari kalau Kristen itu adalah pengikut Santo Saulus, gitu Bang. Loh, Anda masuk ke gereja yang Anda ikuti siapa? Teman-teman di bawah, teman-teman dan followernya Bang Suma, inilah gurunda Anda, ini gagal paham tentang pengertian Kristen. Bukan masalah pengertian. Kita lihat aja, Yesus puasa, kalian tidak puasa. Kami puasa. Puasa tapi di mulut. Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Yuk kita kasih naik level lah, kasih minum dulu semua ini. Dari tadi sudah naik level, Anda aja yang masih di bawah, Bang. Aduh, kita kasih Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalian? Oke. Bang Suma sekarang level berapa ini? Masih setengah naiknya, karena saya tahu lawan saya ini. Saya justru masih. Udah mulai melorot celananya, gimana ceritanya mau diajak ke atas? Saya masih di bawah ini. Iya memang nggak bisa naik dari tadi, makanya bilang masih. Ini masih main kosakata. Tadi ngajak ke atas tapi ternyata masih di bawah. Dia megang sendal. Ngapain sendal di bawah di PMP? Mau lari? Enggak. Oh enggak. Masih level bawah ini. Kirain mau lari, Bang. Masih main kosakata ini Bang Suma. Oke. Sekarang Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kristen? Iya puasa, ada yang puasa 40 hari. Di mana itu? Gereja apa yang puasa 40 hari 40 malam? Tidak makan, tidak minum. Kristen berpuasa itu bukan untuk dipertontonkan. Walaupun tidak dipertontonkan, akan ketahuan tanda-tandanya. Loyol jalannya, keringat dingin, pucat. Bayangkan 40 hari 40 malam tidak makan, bos. Dan itu akan terstruktur secara organisasi atau secara umat atau secara agama, secara keyakinan. Mana dalilnya puasa? Tidak ada. Puasa di Kristen itu kembali ke pribadi-pribadi. Oh tidak bisa. Tadi kan di awal saudara, saya sudah menunjukkan data bahwa Yesus itu mengajarkan murid-muridnya berpuasa setelah dia terangkat ke langit.
Kapan murid-murid Yesus berpuasa masal Matius 40 9 hari? nomor 14 nomor 9 Itu nomor tidak 14 berpuasa masal di situ, tetapi Yesus Loh, berkata, kalau masalahnya- kamu berpuasa, minyaki mukamu. pakai apa? Minyak apa? Minyak lintah. Ini Bung, dalil Bung. Matius 9 Bung. Matius 9 kita Jangan. harus pegang Bung. Jangan Kita harus pegang. seperti orang yang berpuasa, orang Farisi yang berpuasa. Untuk dilihat Memang orang. ini kita tidak sedang menyinggung siapapun. Kita menyinggung Yesusnya nih. Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus, ini muridnya nih. Iya, Muridnya kata yang dibahas. Yesus. Bukan Dapatkah Kristen, tapi murid. sahabat-sahabat itu berpuasa selama itu. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Iya, betul itu. Nah, berarti orang yang hidup bersama dengan Yesus itu tidak berpuasa. Kata Iya, Yesus, kata Yesus, tetapi waktunya akan datang mempelai, maksudnya murid-muridnya, diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya wajib kemudian berpuasa. Tapi kenapa mereka tidak berpuasa? Karena habis duluan dihabisi oleh Paulus pendiri Kristen. Anda ini framing ya. Lo jadi saya kok premin bang? Premin atau framing sih? Anda ini framing itu mirip-mirip preman lah. Oh preman. Gak ada saudaraku. Saya memberikan data. Murid-murid Yesus mutlak wajib hukumnya puasa. Dalilnya jelas. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah 1 Yohanes 2 nomor 6. Jika Anda merasa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam diri Anda, maka Anda wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Apakah itu bisa saya temukan di Kristen? Tidak. Yesus ibadah hari Minggu, rumah ibadahnya sinagoge. Yesus sebelum masuk dia lepas sendal, lepas sepatu, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki. Masuk setelah dia mandi junub, setelah dia tahir. Masuk ke dalam, dia sujud, dia ruku. Tidak berdiri, tidak ada kursi, dan seterusnya. Masuk ke dalam bersama dengan orang-orang yang bersunat. Coba. Nah, Gini. Yesus begitu. Sekarang saya melihat di Kristen loh, kok nggak sama gitu loh. Luka hatiku. Anda yang Apa cuci lupa, muka ya. itu muka diusapi sama minyak? Cuci muka kali ya, bukan puasa bang. Aduh, Kian diam situ, Kian minta izin Kian. Itu cuci muka Ayo, ayo, itu ayo bukan naik bang, puasa. ayo naik bang, naik bang. Ayo, Jangan kasih dibawa naik terus. level lagi, kasih naik level. Ayo, kita kayak ini Naik aja, lagi. kayak PKPK. Ayo. Ayo, Zuma. Bang Itu, Zuma, iya. siapa yang kasih apa aku nih ya? Oh iya, Baik tenang kali. aja, kita punya pasukan banyak. Baik kali ini saudara-saudara Islam. Oh iya, ini. iya dong. Makanya saya katakan kepada saudara, Bang Suma, iya, gimana? kau jamin aku tembus 1000 aku ini? Bentar lagi sahadat nih. Iya, sebentar lagi. Yang penting nanti lembutkan hatimu untuk menerima Islam. Aku ada kalimat syahadat juga, Bang Suma. Apa itu? Takutnya kau kebakaran jenggot kau. Ada jenggot Bacakan kau? aja, bacakan aja. Ada jenggot kau. Ada panjang sampai di tumit. Aku ingat itu ada bulu matamu sampai di apa itu? Panjang. Udah nggak usah dibahas itu. Lanjut. Aduh. Mana ini- syahadatnya? Saya ingin dengar. Janganlah nanti kau tapi ikuti aku ya. Boleh. boleh. Janganlah, enggak boleh. Cepat. Agama itu enggak boleh dimainin. Loh, bukan main-main. Saya ingin mempersaksikan. Coba. Udah sah. Janganlah. Oh, ini di YouTube soalnya di Bang Suma. Aduh. Gak apa-apa. Jangan direkam lah nanti jadi bahan. Nggak apa-apa. Coba gimana syahadat antum? Syahadatnya gimana? Janganlah, jangan. Atau saya ngajarin? Iya, ajarin aja apa ya? Bukan diajarin. Ai oi nai soi lida di ontin segroti saon ton mono alip tino teo kaya agrini son ton lisong Kristo pau ekestei lei. Wow, pintar Inilah pula kau hidup yang ini. kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itukah syahadatnya? Bahasa apa dia tadi? 17 ayat Bahasa itu. Yunani. Itukah syahadatnya? Oh, itu kecil mah itu. Yesus itu memang utusan. Iya, di satu sisi ya Tuhan, tapi di satu sisi dia adalah sang pencipta alam semesta. Berarti sang pencipta bisa berhenti menjadi sang pencipta gitu.
Kita simpan lah itu dulu nanti kapan kita. Berarti Anda nggak layak naik level ini, Bang. Anda di bawah terus ini. Gimana ini? Bang Suma, kalau diskusi itu fokus pada topik Bang Suma, jangan Tuh, lari. tadi katanya mengajak saya syahadat. Lah. Ya sudah lah kalau gitu. Oke, Iya. lanjut. Oke, Apa apa lagi? ada dalil di kitab Anda tentang Isa berpuasa dan murid-muridnya? Kan tadi sudah saya bacakan tadi, Bung. Bilang aja Ya tidak ada gitu. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa itu Bang Sum? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa orang-orang sebelum kami? Yesus kan tadi diakui orang kan? Benar nggak? Iya. Betul. Nah kalau kita melihat Bung di dalam pengajaran kitab saudara yang saudara genggam nih, perintah-perintah puasa itu banyak sekali. Keluaran 34, kemudian Yesaya 58, kemudian Joel 2:12, Esra 8, nomor 23. Itu banyak perintah. Di perjanjian lama itu perintah-perintah puasa itu banyak. Cuman syariatnya yang berbeda puasa itu. Maksudnya rukun dan syarat sahnya berbeda. Contoh misalnya, kalau dilihat di dalam kitab apa ya baiknya? Di dalam kitab Yesaya misalnya, coba Anda buka Yesaya 58. Di situ dikatakan, berpuasa yang kau kehendaki adalah puasa supaya engkau membuka belenggu-belenggu kezaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kan gitu. Ya betul itu, iya. Jadi masing-masing kemudian masa itu puasanya berbeda. Ada juga di masa Nabi Musa, apa yang dikatakan? Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ada lagi yang lain, misalnya di Esra dikatakan gini, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Elohim, dan Elohim mengabulkan permohonan kami. Ada lagi yang berbeda, macam-macam puasa-puasa. Berbeda di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Esther juga ada, Yesaya 58 juga ada. Bang Suma saya tanya nih, Bang Suma Iya. ini ingat ayat-ayat itu atau pakai aplikasi? Aplikasi kencang gitu. Iya. Pakai baju Bang Joma. Aplikasi robot. Loh, kan ada aplikasinya. Kalau lafalkan sesuatu kan itu muncul. Itu takut terungkat guru ndak. Apanya? Itu sadli terjeda ada telepon Sat. kali dia. Oh, jangan sebut nama produk tertentu. Markodol, tolong dong di-share ke Oten Markodol biar pada naik ke sini. Saya bukan Markodol. Enggak, ini yang di bawah ada lagi nonton. Markodol ada. Siapa itu Markodol? Bang Zuma nanya dong, puasa kafarat sama puasa Senin Kamis itu bedanya apa? Ini dari mana ini? Saya Oten dong. Oten. Iya Oten Puasa. dong. Senin Kamis. Puasa kafarat sama puasa Senin Kamis itu bedanya apa? Tadi kan bahas puasa syariat ya. Iya. Kalau puasa kafarat itu seperti ada sumpah atau ada nazar, bentuk penebusan atas pelanggaran dalam puasa, seperti pelanggaran sumpah, seperti itu. Begitu Bang. Berarti yang melanggar gitu maksudnya yang gimana tuh? Boleh kasih contoh gak tuh? Ya misalnya saya bernasar ketika kemudian Pak Bom lolos jadi poluan, saya puasa 3 mes itu boleh kafarat itu, seperti itu. Kalau puasa Senin Kamis, di dalam hadis riwayat Tirmizi itu diriwayatkan gini,
amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa. Nah, perbedaannya kemudian, ya kalau kafarat ini itu kapan saja, sedangkan kalau Senin dan Kamis ya pada hari Senin dan Kamis. Tentang syarat rukunnya sama aja. Seperti itu, Bang. Berarti pahalanya lebih besar Ramadan yang berarti ya, timbang Iya. yang itu ya. Betul, karena yang lain itu sebenarnya puasa-puasa yang tidak menjadi kewajiban langsung sesuai dengan kaidah saum Ramadan, puasa Ramadan. Gitu, Bang. Oke, kembali ke setengah koin. Masih bernapas? Aduh, Zuma ini. Gimana setengah apa lagi? Setengah koin kan? Berapa yang koin ini? Belum cukup 1.000 kan? Belum cukup 1.000, belum bisa panas ini. Panas dulu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai puasa, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa umat terdahulu itu puasa, Nabi Musa puasa, Yesus puasa, dan seterusnya. Nah ini yang kita puasa, herankan, ini Kristen ini. Oh, Bang Sumba itu apa? Itu denom yang anjurkan, tapi tidak semua denom itu ya. Denom yang hancurkan puasa gitu. Maksudnya kalau ada yang tidak berpuasa, biasanya itu ada namanya denom. Kalau denom itu biasa juga kan itu ajarkan. Maksudnya itu karena merujuk dari Bible. Tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Gitu. Tapi itu puasa itu kan ada banyak ya. Ada banyak. Ada misalnya puasa Musa, puasa Elia, kemudian puasa Esther ya, puasa Daniel. Itu ada macam-macam puasa. Ada puasa full 1 hari. Kalau Bang semua puasa full 1 hari atau berapa jam saja ini? Dari menjelang terbit dan setelah terbenam matahari. Oh, menjadi 24 jam nih. Beda. Oh, berarti Beda. enggak full. Kalau beda-beda kan syariatnya. Kalau puasa Esther itu kan 3 hari. Ya. Bukan maksudnya puasa yang Bang Suma jalankan, puasa full. Iya, menjelang terbit matahari dan setelah terbenam matahari. Oh, berarti enggak 24 jam, enggak 1 hari itu. Iya. Iya, tapi ini yang diteruskan katanya puasa Israel, Yahudi, itu kan dari Kalau puasa Israel itu macam-macam. Puasa Daud, puasa Esther, puasa Daniel itu beda-beda, Bang. Iya, tapi Beda-beda. tradisinya itu dari apa? Dari terbenam sampai terbit. Iya, itu yang disyariatkan kemudian sebagai syariat akhir. 12 jam. Kalau orang Yahudi itu tergantung dia mau ikut di Esther kah, dia mau ikut di Daud kah, itu tergantung mereka. Mau ikut di Nabi Musa atau Harun, terserah mereka. Tetapi kalau Bang Suma jalankan yang mana? Yang diikutkan ini sekarang adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari 12 jam. Oh, begitu. Berarti bukan puasanya Yesus, itu puasanya. Nah, memang kami bukan pengikutnya Yesus. Yang mengikuti ajaran Yesus gimana? Yesus berpuasa, kami Iya. berpuasa. Ente tidak puasa. Oh, Kamu berpuasa bang ya. Kamu puasa ibu bang. ini apa? Halo Zuma. Seandainya bisa PK-PKan puasa, aku mau PK-PKan puasa sama kau lah. Gitu ya, Bang? Iya, kita tes 1 hari 24 jam. Kalau Musa ada di keluaran Makanya aku nih, 34. Bang Suma, makanya aku tes sama kamu ini. Pernah enggak puasa full 1 hari 24 jam? Puasa, pernah. Pernah Oke, 24 jam, bagus. pernah. Oh, bagus itu. Puasa Iya. 3 hari full? Enggak, 1 hari aja, 1 Di hari. situ kau kalah. Aku sering itu. Aku Kristen. Tapi kalau cuma ngomong kan saya juga bisa tahun enggak pernah makan, Bang. Itu kan kau nggak punya apa-apa. Itu nahan lapar. Saya kan cerita yang sebenarnya, Abang. Kalau Abang kan ceritanya cuman ya lidah tak bertulang. Loh, janganlah. Itu puasa itu melekat pada ragaku ini, badanku ini, Bang. Nggak bisa lah. Mana bisa, Bang. Kalau babi sudah masuk ke dalam tubuh,
Jangan Ini kau serius nih. tidak. Babi masuk ke dalam tubuh. Pernah nggak lihat babi istirahat makan? Enggak. Pernah lihat? Mana ada, Bang? Jangan dialihkan dulu Bang Suma, nanti kebakaran kau. Karena aku bilang babi masuk ke dalam tubuh itu selalu mau makan itu. Cemilan saya mana di sini ya? Orang Iya, Bali cemilannya mana ini? Donatnya mana ini? Aduh, belum tahu Cemilan pesan saya Bang pergi Suma. sendiri. Ini tapi kalau suaranya Bang Suma ini arahkan pasukannya ini kasih koin aku. Dari tadi kok koin terus sih. Tidak, ini aku suka ini Bang Suma, asas keadilan. Kalau kau punya gitu, aku pengen juga lah, harus seimbang lah kita. Oh, gitu. Iyalah Ya. pengen juga lah buat beli kuota ya. Iya, iya, iya. Ya, ini pakai kuota ini, apalagi sampai subuh temani Bang Suma, tungguannya sahur gitu kan. Iya. 3,3 juta. Kan disesuaikan dengan ilmunya dong koin itu. Kalau ilmunya kayak gini, aduh, Wah, sayang. santai. Ini santai, ini masih level 1 ini Dari tadi level 1 terus diajaknya nggak mau. Soalnya Mana ceritanya? soalnya Malah dia semua- ikat sarungnya di pohon supaya tidak bergerak-gerak. Soalnya semua setengah terus ini. Setengah Iya. dewa. Setengah dewa. Bang Oke, Cuma gini. setengah dewa tuh pengen puasa ilmu kebal dia. Mungkin jadi 3 hari 3 malam ya kan. Begini Bang Suma, begini. Jadi semua lubang yang ada dalam tubuhnya itu dia tutupin dia. Begini Bang Suma, kita kan manusia gitu kan, manusia tak luputlah dari salah dan dosa itu. Dan kita sadar bahwa Allah ada yang lebih maha kuasa. Iya. Narasi yang Anda bawakan bahwa Kristen tidak menjalankan puasa itu sifatnya apa ya, sepihak gitu ya. Buktinya kami Kristen menjalankan puasa, cuma itu bukan sesuatu hal yang sifatnya menjadi tradisi rutin ataupun syariah yang Anda seperti yang Anda punya gitu. Tapi kami berpuasa itu dengan tujuan untuk merendahkan diri, untuk memohon pengampunan ataupun yang lainnya, pertanda pertobatan. Itu puasa kami lakukan di keyakinan kami, tapi bukan untuk diumbar-umbar, untuk diumumkan, tidak. Tetapi kami lakukan dengan menyendiri ataupun dengan orang lain. Kita bersepakat misalnya mau minta sesuatu, minta campur tangan Tuhan, itu kita berdoa dan merendahkan diri karena Tuhan yang punya kuasa. Begitu Bang Suma. Jadi sampai kapanpun kami tetap menjalankan puasa. Cuma hanya saja teman-teman tidak tahu. Ini aja aku karena sayang Bang Suma supaya tidak framing terus. Aku kasih tahu lah dia gitu ya. Gitu, Apa itu? Bang. Bahwa Kristen juga berpuasa. Iya, bahwa kami berpuasa juga. Bang, saya Ya. punya teman kantor itu ada penatua, ada aktivis gereja, Oh iya, ada janganlah. pembimbing ini. Dan Begini, saya Bang. sudah hampir 20 tahun sama. Saya nggak pernah lihat dia puasa. Begini Bang Suma. Halo, Gimana cerita? halo Bang Suma. Iya, gimana? Ini ciri-cirinya yang tidak puasa itu kalau puasa masih ngerokok itu biasanya nggak puasa. Masih, iya itu ciri-ciri itu biasa satu paket itu. Aduh, gimana teman saya ada apa? Ada Pantekosta, ada Advent enggak ada memang Advent. Tapi ada Pantekosta, ada Katolik, ada Protestan, apalagi Loh Bang ada. Suma asli mana Bang? Saya orang Makassar, Bang. Oh Makassar ada Kristen juga. Ada orang dari Toraja kan dengan yang imigrasi dari Papua. Oh iya. Iya. Gitu, Bang. Tapi Bang Suma dengan Kristen tetangganya adem-adem aja kan? Oh, jangan dibilang. Jangan Dibilang dibilang. Ya, saya dengan mereka, makanya saya pakai masker, Bang, karena mereka itu sekali adik-adik, sekali abang-abang. Gitu Oh, loh. gitu, Bang. Iya, saya dialog begini itu di sini, tapi kalau di kehidupan nyata enggak. Saya Oh kalau berarti Bang Suma beraninya di Komal aja ini. kok jadi berani emang mau perang. Oh, maksudnya berani ngomong gitu. Ya, saya kalau diajak, termasuk beliau alhamdulillah enggak makan babi lagi, alhamdulillah. Beliau kakak angkat saya itu enggak makan babi lagi sekarang.
bagus itu. Iya, sejak Supaya kami diskusi-diskusi awal-awal. soalnya babi makin mahal, nanti kalau semua beli ya tambah mahal lah tuh. Iya, ini dikit aja yang makan mahal, apalagi udah semua yang makan. Makin mahal. Betul. Iya betul. Mahal kan Tapi ada kalau yang lucu, Bang. Saya kan Iya. pernah gini ngomong sama beliau. Apakah babi itu termasuk hama tanaman? Kata beliau, oh jangan dibilang. Iya betul, itu orang dulu di kampung susah kali kalau ini harus dipagarin segala macam ini. Nah, Perusak jadi itu, perusak. Iya, perusak. Nah, biasanya hama tanaman itu dimusnahkan dengan racun. Nah, oh iya memang betul. Jadi gue bilang sama dia, berarti abang ini racun dong. Pembasmi hama. Jangan lagi, waduh, Langsung dia bilang gini, wah, yang sopan Dinda kalau ngomong loh. Tadi katanya babi Bang itu Cuma, ini bulan hama. puasa loh, masa samakan ciptaan Tuhan dengan hewan binatang? Enggak, tadi bukan. Tadi katanya babi itu hama. Nah, untuk memusnahkan hama pakai racun. Jadi ku bilang sama dia, bercanda waktu itu kan, berarti abang ini racun dong. Pantasan bilang gitu. Langsung dia langsung berdiri. Ada, enggak usah mas itu. Ayo kita ngopi dulu. Gitu beliau, kata beliau gitu. Jadi oh, kalian ini pembasmi hama. Racun ku bilang. Ketawa dia tapi rada-rada enggak enak mukanya kulihat. Allahu Akbar. Ya udah, kita ganti dengan oten yang lain ya. Oke dah ya, kapan-kapan oh ya temanya tadi Zoom aku save ya. Iya, silakan Bang. Nanti kalau sudah menguasai materi datang lagi ke sini ya. Kita belajar lagi sama-sama ya. Banyak aku ndak kuasa, ya aku tanya Kristen aja tadi, Bang Suma nggak tahu artinya gimana sih. Oh iya. Oke. Oke lah host ya, terima kasih host. Iya, Ditendang makasih. aja. Makasih Bang. Jangan ditendang lah. Diturunkan pelan-pelan, diolor Iya, talinya. Oke, sehat semua. Iya, sehat selalu, Bang. Menjalankan ibadah puasa. Siap, makasih. Terima kasih. Oh, dulu bang, saya punya teman bang namanya Alek, dia juga Kristen gitu ya. Dia bilang, kenapa kamu puasa Alek? Oh, ini Saya saya puasa. ditanya. Bang, Dia dengar ceritanya si Alek nih. Kamu Oke, puasa oke. kenapa Alek? Saya puasa karena terpaksa bang. Kenapa? Nggak ada duit beli babi, jadi terpaksa puasa nggak makan babi bang. Nggak punya duit beli babi gitu bang. Kenapa harus babi? Kan bisa makan apa yang lain. Karena kesukaannya babi dia. Oh, selera tinggi berarti. Jadi terpaksa dia puasa gitu. Turun dia. Seleranya terlalu tinggi tuh Bang Andi. Makan babi. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan request naik. Ini belum ada nih. Ya udah, ada Last Child. Selamat malam Last Child. Malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Balik ke topik aja kali ya, sesuai dengan topik. Aku kan baru join ini. Ya. Iya. Topiknya itu kan hal berpuasa. Mungkin Ya. Bang Juma dari awal aku kan belum ada ya, baru naik, jadi ya belum ada penjelasan sih seperti itu. Kalau hal berpuasa sih Tuhan Yesus kalau di kitab Matius ya, dia berpuasa 40 hari di padang gurun, terus dicobain iblis. Ya kan, disuruh rubah batu menjadi roti. Halo. Bentar Brani, ini biar lihat dulu. Iya, dicobain roti menjadi batu menjadi roti. Ya, kalau dibilang berpuasa ya berpuasa. Tapi kalau untuk umat Kristen sebenarnya sih, kalau untuk puasa mah sebenarnya nggak diwajibkan. Cuma ada sih nama-nama puasanya. Yang tadi yang bilang Bang Suma bilang kayak ada puasa Esther, terus puasa Daniel, ya puasa Daud, seperti itu sih. Poinnya sih ada sebenarnya, cuma tergantung dari seseorangnya dia mau melakukan atau tidak, seperti itu. Nggak ada puasa Paulus ya? Puasa Paulus nggak ada bro, Daniel adanya bang. Puasa Markus? Puasa Markus nggak ada kayaknya, setahu aku nggak ada. Puasa Yohanes? Nggak ada juga ya? Nggak ada. Ya udah, apa-apa, lanjut. Halo, Iya, halo. selamat malam, Malam. Bang Juma. Iya.
Bang Juma asalnya dari mana? Saya dari planet bumi. Planet bumi. Iya, Agamanya saya agamanya Islam. Islam. Iya, Allah itu roh kah? roh Allah itu pencipta roh. Allah pencipta roh. Aku tanya Allah itu roh kah? Bukan. Bukan, roh itu setan. Ini lucu ini. Roh itu makhluk. Masakan Allah makhluk? Coba definisikan. Roh adalah makhluk halus. Kan gitu. Apakah Berarti- Tuhan itu makhluk halus? Berarti Allah itu bukan roh. Iyalah. Kalau definisi Muslim kalau nggak salah kalau Allah itu zat ya, benar gak sih Bang Zuma? Bukan. Bukan. Kalau bukan zat apa namanya? Allah itu Khalik, pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai', pencipta, Khalik yang tidak serupa dengan makhluk. Allah itu bukan Tuhan, Allah itu bukan. bukan roh, bukan zat. Terus apa namanya? Allah Oh. itu pencipta langit dan bumi. Iya. Gelarnya Tuhan. Tuhan. Rabb. Apalagi? Nah, terus kemudian Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah itu Sementara- nama. Allah itu nama. Allah itu nama. Allah namanya. Allah itu nama dari Sang Khalik. Sang Halik itu siapa? Allah. Allah. Iya. Terus Ya itu. Allah Nah, itu sekarang- bukan roh. Bukan. Roh itu kan makhluk. Ya Bola Allah, balik ya. dia nih. Roh itu makhluk. Nah sekarang setan itu apa? Nah, Setan itu apa? kalau gaib itu apa? Saya Enggak, tanya, berarti- setan itu apa? Gantian Roh. kita. Nah, Roh. roh. Tuhanmu Roh. sama kan? Beda. Loh tadi Tuhanmu roh, setan juga roh. Iya. Mana sih? Kok asal Itu. jadi roh? Tadi setan adalah roh. Tuhanmu roh. Berarti Tuhanmu Roh. setan kan? Makanya Menurut Yesus kamu yang mana yang benar? mengatakan. Misalnya Allah, Yesus Allah Yesus Allah itu mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan ternyata kamu mengakui barusan. kamu tahu Yohanes? Yohanes itu siapa? Coba kamu bilang Yohanes. Yohanes yang mana dulu? Misalnya kitab Injil. Yohanes yang mana dulu? Ya kamu sebut Yohanes yang mana yang kamu tahu? Yohanes kan ada beberapa Yohanes. Menurut kamu yang mana? Iya, saya tanya kamu mau bahas Yohanes yang mana? Menurut kamu yang mana? Tadi aku tanya Allah itu roh, ya roh. Jin itu dari mana asalnya? Malaikat kah? Loh, ngomong apa sih? Tuhanmu sama kan juga roh. Tuhanmu ada kan kaitannya. roh. Misalnya Setan, aku tanya, dalam kitab dengan- Yohanes dikatakan Yesus berkata, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Berarti yang dimaksud Yesus di situ adalah kamu. Kan gitu, Bang. Gitu aja kok repot. Nah, sekarang kan iblis masuk ke dalam diri Yudas. Lalu Yudas mati di atas tiang salib. Nah, lalu kalian tuhankan. Berarti memang betul Tuhanmu adalah iblis, kan gitu, saudara Ibrani. Inilah ecikonya kalau menuhankan lo. Di dalam Matius 4 nomor 6, roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, roh yang membawa Yesus ini roh apa? Ya Tuhannya dia ini. Nah, itu dia, berarti iblis kan? Makanya itu iblislah yang menjadi Tuhanmu. Sorry bangnya, itu bukan perkataan saya loh. Anda sendiri yang mengaku setan itu roh, Tuhanmu roh. Nah, iya kan? Sama-sama roh. Ya, sama-sama roh kan? Sementara Tuhan tidak sama seperti makhluk. Kalau Lucifer banyak mak roh juga. Roh juga itu. Gitu loh saudara ya. Jadi coba kita diskusi yang baik. Buka mulutnya, buka mic. Robert Tanduk 7 siapa itu? Siapa itu Robert Tanduk 7 ya?
Itu si Luga. Oh, Lucifer dong. Roh, buka mulutnya, Roh. Kami ikut dia Banyu Mak, gimana dia kasihan orang nangis. Itu dia Ketapa. makanya. Bung, Halo, Ibrani. Silakan dibuka mic ya, Ibrani. Kenapa langsung oleng? Atau lagi nangis di pojokan? Bom kali. Mendengkur di pojok dia. Bapak bom. Kok langsung ngambek? Gara-gara kena roh dia. Roh halus. Atau dia langsung tersadar? Oh iya ya, ternyata Pingsan aku nyembah setan. Pingsan dia. Udah dijelasin sama Banyu Mak, roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Gitu loh, roh itu makhluk, roh itu ciptaan. Dia tuhankan roh, berarti dia tuhankan makhluk. Lucifer itu makhluk, sama-sama roh. Ibrani itu mic-nya dibuka dulu. Nih, kayak ini caranya nih, buka. Disuruh buka mic, dia buka celana. Ininya ke oten-oten yang pinter dong, makanya di share-nya. Jangan ke orang kayak, aduh. Bagi Ada Bang. buka mic-nya, jangan buka sepatu. Yaudah, kita turunkan, nggak ada Oten. Jangan diturunin, biarin aja di dalam pojokan di situ dulu. Dia tuh ngomong kali itu ya. Iya, Oh, diterima tuh dibuka tuh, diterima di sisinya. Aduh, nangis anak orang kayak ini gara-gara Banyu Mak nih. Muridnya bombong nangis. Nangis. tidur dia. Si bangun dulu. Gimana cara membangunkannya ya? Coba ya, sebentar ya. Gua pakai nih ilmu kanuraga nih. Ya, coba. Kalau nggak berhasil, biar saya bangunkan. Silakan. Sebentar ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Kode, kepada. Dari gunung, dari laut, dari udara, dari bawah tanah, dari Gunung Semeru sampai ke Bolangi. Bangunlah kau anak muda. Ura. Wih, malah. Takut dia kena guna-guna. Salah mantra. Salah mantra. Salah mantra. Itu tadi ngusir setan bacaannya. Waduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini beneran dia pergi sendiri apa diusir? Salah mantra. Salah mantra gua. Harusnya mantranya itu Inna belale matin rono bacok puru-puru apa jana. Baco kutu isuroi lo galunge lo kai boto. Ini cepat guri lo motor. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tabaco onrase. Baco kutu. Belum aja kutu. Disuruh lo galungnya lo boto. Boto. Li sui kalai. Jinna. Adem pering penina. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. oke, lanjut yang lain. Oten. Bang Handi bisa aja. Aduh, tadi ada. Isuroi lo pasa lepang itasi jamba. Ade nama bisa nalari. La pepengi asu jangan. Ya senapa bem. Aduh, banyak bercanda kita ini menjelang puasa ya, kita lampiaskan ya kan. Besok habis lagi terlalu bercanda ya kan. Masa ya enggak. Saya amarahku kemarin udah keluar semua Bang Andi.
Saya juga nggak mau lagi marah-marah. Saya pengen ketawa aja. Kemarin udah kulampiaskan semua dendam kusumat yang ada dalam tubuh, penyakit-penyakit itu dengan satu kata, monyet, nyet, nyet, monyet. Udah, saya udah siap masuk bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke bang, kita sambut dulu bang tamu terbaru ini ada Yamu Bul. Selamat malam bang Yamu. Selamat malam. Michael. Bang Michael. Rame kali nih ya. Selalu Bang. rame bang. Tengok di sini ya. Iya bang. Iya, saya mau tanya, ini tadi dibahas-bahas tentang roh. Kalau boleh tahu, alam itu seperti apa? Jad apa roh? Bukan, pertanyaannya salah bang. Allah itu Tuhan. Jauh. Allah itu nama Tuhan kami. Tapi ada tadi dijelaskan bahwa Allah kalian itu jad kan? Salah pertanyaannya, Allah kalian itu enggak gitu. Tuhan kalian. Allah itu nama Tuhan kami. Tuhan itu Iya. gelar. Nama daripada Tuhan itu adalah Allah. Tapi bentuknya seperti apa? Kamu tahu nggak bentuk alammu seperti apa? Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa dinarasikan atau dimediasikan bentuknya. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa yang sama seperti engkau. Jadi Berarti kalau saya mengatakan bisa- dia Berarti gimana? bisa kita beranggapan bahwa alammu itu tidak ada dong. Akal Anda bentuknya bisa, saya tahu. Jawab dulu lah. Enggak. Akal Anda bisa saya tahu bentuknya. Enggak bisa kan? Boleh enggak saya beranggapan bahwa Anda tidak berakal? Ya, boleh aja, boleh aja. Oh, berarti Anda orang gila gitu, enggak berakal. Makanya pertanyaan itu harus dijawab. Iya, saya tidak bisa kemudian mungkin, gini, saya tidak bisa tidak mungkin Allah itu tidak ada, pasti ada. Iya pasti ada lah, pasti ada. Tapi kita adalah makhluk yang terbatas, tidak mampu melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat akal kita aja kagak bisa. Kamu bisa nggak melihat kelopak matamu? Ini, saya tanya saudara Yamu, kamu percaya kamu punya kelopak mata? Percaya kan? Nah, sekarang boleh nggak kamu melihat kelopak matamu? Itu adalah benda yang nyata-nyata ada, paling terdekat dari biji mata Anda. Alat untuk melihat itu adalah biji mata. Benda yang paling dekat dengan biji mata Anda adalah kelopak mata Anda. Bisa nggak Anda melihat kelopak mata Anda? Bisa. Coba buktikan ke saya. Warna apa kelopak mata Anda? Gak bisa kan? Gak bisa kan? Kelopak mata itu adalah teguran dari Allah. Jangankan melihat aku yang maha besar ini, melihat kelopak matamu aja yang sudah paling dekat dari biji mata yang kukasih samamu, kamu tak mampu melihatnya. Nanti kamu akan mengatakan begini, bisa Bang Suma, gimana caranya? Saya bercermin. Ya sudah, kalau kau mau melihat Allah, kau bercermin juga. Caranya gimana? Kau turun ke bawah liang lahat, nanti saya timbun dari bawah, dari atas. Mau nggak? Mau nggak? Kalau kamu mau menggunakan keadaan untuk melihat kelopak mata, sama. Saya juga ingin kamu melihat Allah dengan menggunakan keadaan. Aku gali tanah 1 kali 1, habis itu masukkan engkau di dalam, habis itu kutimbun. Suruh Pak Bom duduk di atas selama 1 jam. Pasti kau akan melihat Allah. Jadi Allah itu ada, cuman kita yang tak mampu kemudian melihat Sang Maha Besar itu. Lalu bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan beliau, dengan Allah, dengan pencipta? Dengan cara ibadah. Makanya kamu dengar dulu cuma. Gimana? Gimana Bang? Pastinya kamu tidak bisa mengenal alammu kan? Mengenal itu gimana maksudnya Bang? Harus dilihat nomor sepatunya, bajunya, warnanya gitu maksudnya. Itu manusia, Yesus. Yesus aja nggak kenal. Yesus rambutnya geriting atau krinyol, atau jangan-jangan dia cepak. Nggak bisa kan? Yang Anda Tuhan itu manusia, Yesus. Anda tahu nggak? Anda kenal nggak Yesus? Anda jangan selalu melihat pembicaraan.
Loh, ini narasi Anda untuk mengetahui tentang Allah sebagai pembimbing, konseling terhadap Anda, konselor terhadap Anda. Saya mengarahkan satu narasi supaya Anda itu sadar. Boleh tidak Anda menunjukkan kepada saya bentuk manis? Rasa manis itu kayak mana, Bang? Anda sering merasakan rasa manis kan? Anda sering merasakan rasa manis kan? Atau kopi deh, kopi. Anda sering merasakan kopi. Sekarang boleh tidak Anda tunjukkan bentuk rasa pahit itu? Bentuknya seperti apa rasa pahit itu? Bisa tunjukkan ke saya? Bisa enggak? Anda jangan dengar dulu. Kau nggak fokus dengan pertanyaan. Makanya itulah kelemahan kalian itu. Selalu mengalihkan pembicaraan ke sana kemari. Lala. Saya kan sudah menjawab, Bung. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk yang bisa kita lihat, lalu kita narasikan, lalu kita gambarkan dengan kata-kata. Itu hanya makhluk. Dengar dulu. Loh kok kamu kayak mau ngajar saya di sini? Bertanya pun kayak emosi loh. Saya tidak. Enggak, karena kamu apa? Kamu bertanya tentang Allah, bentuk Allah kan? Saya jawab, Allah itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, lalu bagaimana bisa digambarkan? Makanya kau dengar dulu cuma. Inilah kalau orang bodoh sok pintar kayak gitu. Iya, silakan. Ya udah, saya kita dengarkan lagi, Bang. silakan. Saya dengarkan. Oke, saya dengarkan. Apa yang akan keluar dari mulutmu? Silakan. Oh, mau bertanya. Kirain pintar. Ternyata mau didengarkan, mau bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Kau percaya nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Percaya dong. Masa kalau saya tidak percaya, saya tidak Islam. Saya akan seperti Anda. Terus, kenapa kamu meragukan kuasa Tuhan? Kapan saya meragukan kuasa Tuhan? Justru orang yang menyembah Yudas itu adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan. Karena saking tidak berdayanya, kemudian Tuhan itu harus begini, Tuhan itu harus begini. Makanya kamu menyembah Yudas. Karena kamu tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, menjaga alam semesta ini, meski dia tidak menjadi makhluk seperti dalam agama saudara. Aduh, gimana ini saudara saya ini? Emangnya siapa yang nyembah Yudas? Loh, yang mati terkutuk itu siapa? Yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dari mana kau tahu yang mati terkutuk itu Yudas? Loh, kan yang makan suap Yudas. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Anda kan bertanya, dari mana Anda tahu bahwa yang terkutuk itu Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Menurut Tuhan, yang terkutuk itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Matius 12 nomor 6, Yudas makan suap. Itu kan menurutmu. Itu menurut Bible, Mas. Tadi saya bacakan Bible, bukan menurut saya loh. Tidak seperti itu. Makanya kalau baca, ya itu karena kamu tidak mau bahwa yang kau sembah itu Yudas. Tapi faktanya Yudas kan. Bagaimana? Itu kan versi kamu. Itu bukan kan versi saya, itu Bible. Tolong tunjukkan apa sebabnya Yesus terkutuk. Ada? Udahlah, nggak usah terlalu. Nggak usah. La 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 la. Makanya kalau belum ada ilmu, jangan ngotot. Datang ke sini yang sopan, Bang Suma. Saya mau belajar Bible. Gitu. Benar dulu. Tapi kalau punya ilmu itu ilmu yang benar, jangan ilmu yang salah. Yang benar itu yang mana? Yesus yang terkutuk atau Yudas? Kaku lidah kan? Yesus yang terkutuk. Ya saya tanya sama Anda, yang terkutuk itu Yesus atau Yudas? Lidah kaku, lidah kaku, keringat dingin datang di malam kudus. Saya tanya, yang terkutuk itu Yesus atau Yudas? Dengar cuma, ini sia-sia apa?
live seperti ini kalian kita pun sama-sama nggak akan sama, makanya saya ngomong Loh, seperti yang ini. bilang kita mau Nggak ada sama gunanya. siapa? Najis tralala trilili. Mending Anda pindah ke Pluto daripada saya mau kau samakan dengan dirimu. Kau nyembah Yuda, saya Ya, tidak. makanya gini, dengar Siapa dengar, yang mau dengar. menyamakan dirimu? Makanya Na'udzubillahi min zalik. Dari makananmu aja menjijikkan. Bung. Gimana? Gimana? dari ucapanmu aja juga udah menjijikkan. Loh, apa sih ini orang? Datang Dengar, di sini dengar dulu. menghakimi, dibilang Dengar. ilmu nggak terima. Mana sih abangku ini? Dengar dulu, dengar. Nah, itu diperintah lagi saya mendengar macam dia orang pintar aja. Mana sih? Ya, justru Sok ngatur-ngatur semuanya. Dengar dulu, jangan begitu, begini. Loh, kok sok ngatur orang ini? Kenapa Bang Yamu? Makanya Kamu mau kalau- sakit apa rupanya? Oh, gula. Apanya yang luka? Pantatnya benjol ke dalam. Kenapa? Udah lama Bang. Udah lama pantatnya gitu, borokan. Bang? itu kata-kata seperti itu nggak pantas loh. Nah, ini dari tadi dia diajak bercanda nggak mau. Itu aja terus dari tadi. Senyum dikit apa? Ya udah kita Makanya- dengerin bentar bang. makanya 1 kalau- menit. Ini si setengah mending bang. kalian itu nggak usah lah bahas-bahas tentang Alkitab kalau kalian nggak tahu sejarahnya seperti apa. Emang sejarahnya asal Bible itu kayak mana sejarahnya? Bible itu sejarahnya yang saya tidak tahu itu yang mana? Makanya Tanya jangan dong kau sama seperti saya. Kamu mau uji pengetahuan Bible saya? Silakan Anda tanya tentang Bible. Jangan-jangan situ Saran cuma saya, sekali saran- seminggu ke saran. gereja dengar-dengar pendeta. Tidak pernah belajar Bible. Jangan-jangan anak saya di rumah ini lebih jangan. hafal Bible daripada ente. Kau jangan ajarin saya tentang kekristenan. Saya tidak ada niatan mengajarin ente. Lo kok selalu ngomongnya nggak ada benarnya? Yang tadi kan namanya setengah Kalau gila. saya Kalau yang saranin, ini kalau, gila. kalau saya saranin, Setengah kampret. Ayolah, kita diskusi bang. Perkuat Kalau- argumentasi kalau saya Anda. saranin, kalau kalian live, jangan kalian bahas-bahas tentang kekristenan, mending kalian bahas itu Muhammad dan sebagainya. Anda melarang kita bahas tentang kekristenan. Sementara kitab Anda itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Kayak mana ceritanya, Bang? Oh, Sembuhlah segera Anda itu. kaulah yang harus sembuh. Lah, Anda melarang kami membahas kitab. Sementara kitab ente itu di istilahnya di dalam itu lebih banyak istilah Islam daripada istilah Yunani. Sadar nggak ente? Gimana sih abangku ini? Kitabmu yang masuk ke dalam rumah Islam. Sampul kitabmu itu apa namanya? Alkitab. Alkitab. Dari mana ke mana orang Kristen punya buku suci namanya Alkitab? Nama kitab Anda itu Biblika. Oke? Dalam bahasa Yunaninya apa? Biblika. Kalau mau diibaratkan Bible. Di Indonesia kan apa? Buku-buku atau kumpulan surat-surat. Abang. Janganlah kayak gitu. Cuma Kenapa jadinya bukumu jadi Alkitab? Kok jadi bahasa Arab? Kok jadi bahasa Arab kitabnya? Saya lihat kalian lucu-lucu aja di sini. Padahal tadi nggak pernah kamu ketawa loh. Kami yang tertawa setengah mati. Berarti yang lucu kamu. Gimana sih orang ini? Datang-datang sini tensinya sudah 300. Kok dia yang bilang lucu? Kita yang lucu. Yang tertawa dari tadi itu saya. Kamu itu Benar tadi ya. notmu itu tinggi Masalahnya terus. kalian- Re terus dia. Do, re, mi, fa, so. Baru tertawa. Tapi nggak lucu lagi. Dia baru ketawa. Aduh, ada gangguan PLN kayaknya orang ini. Mati lampu bagian belakang, Papa. Karena begini, kalau bahas Nah, gitu seperti itu dong. nggak bisa Sedikit dibuat dilembutin lucu-lucuan, suaranya nggak tersenyum. bisa dibuat lucu-lucuan. Ya tadi Anda tertawa padahal tidak lucu. Aneh kan? Ya saya tertawa karena kalian tidak jelas. Orang
Orang tidak jelas kok tertawa. Orang tidak jelas itu heran, Pak, bukan tertawa. Lucu nih. Gimana bagi? Ini abang mau ke atas sini mau ngapain? Di sini tidak ada yang pernah berutang sama abang. Kok kayak orang kolektor sih datang ke sini? Abang mau ngapain? Ya tujuan saya mau naik. Kalian jangan terlalu bahas tentang kekristenan. Cukuplah kalian bahas kitab kalian, itu aja. Lah ini kita sedang Soalnya bahas kitab. Kami sedang membahas kitab kami. Kalau kalian bahas kitab orang lain, nggak bakal paham kalian. Dijelasin pun nggak paham. Kenapa bisa? Karena tidak masuk akal kitab Anda gitu. Karena isinya tidak rasional gitu maksudnya. Bukan seperti itu, tapi karena otak kalian tidak sama, udah nggak masuk ke situ. Oh, memang kamu punya otak kalau bahas Bible. Mau kita uji? Bang, boleh bahas ini ke yang apa namanya? Yang terkutuk itu. Itulah saran saya. Mending kalian stop lah. Kok stop nggak ada gunanya kalian bahas. Kok nggak ada gunanya sih? Justru dengan kita membahas Bible banyak orang tercerahkan loh. Karena pendeta-pendeta kan membahas hanya yang penting-penting aja, yang hanya berkaitan dengan duit aja kan. Maka di sini kita bahas semuanya, kita buka-bukaan di sini. Seperti mati terkutuk di atas tiang salib. Emang siapa yang mati terkutuk? Yesus atau Yudas? Kalau tujuannya hanya untuk menghujat dan sebagainya, tidak ada yang menghujat, Bung. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghujat sembahannya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri hanya kalian. Itu kan menurut versimu. Makanya Sekarang saya tanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Nah, itu kan? Tidak bisa dijawab kan? Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Belum ngomong kau udah ini, makanya nggak jelas ini pembicaraan kalian. Saya kan mengatakan satu-satunya agama yang menistakan, yang menghinakan, yang merendahkan sembahannya sendiri hanya agama Anda. Tuhan kami maha suci, Tuhannya Yahudi maha suci, Kristen Tuhannya terkutuk di atas tiang salib. Betul tidak? Kami datang mengajarkan bahwa sebenarnya yang terkutuk itu bukan Yesus, bukan Tuhan Anda. Yang terkutuk itu adalah Yudas. Makanya dengar dulu penjelasan orang, jangan. Oke, saya dengar. Oke. Silakan. Apa yang harus saya dengarkan dari Tuan Guru? Saya siap menerima ilmu hari ini, Tuan, sebelum saya turun gunung. Siap. Ya. Oh, begitu. Silakan. Dengar ya. Baik, Paman. Lucu ya. Ketawa sendiri nih. Orang lagi tidak ada yang tertawa pun. Kocak. Makanya tadi saya tanya bahwasannya kalau kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa, berarti bisa dong kalau Tuhan itu bisa menjadi sama dengan manusia. Bisa nggak kalau Tuhan itu menjadi sama dengan manusia? Bisa dong, karena Maha Kuasa kan. Oh, gitu ya. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Mana yang benar? Kira-kira nalar Anda nih yang ada di atas kepala nih, yang benar adalah Tuhan Maha Kuasa. Anda yang dengar saya. Yang mana yang benar? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah atau Tuhan menjadi manusia? Mana yang masuk akal? Ya dua-duanya dong. Lala mama. Kalau Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, berarti Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Paham enggak? Enggak nalar juga. Ya, pertanyaanmu yang nggak nalar, bukan jawabannya. Sekarang begini, Bung. Bisakah Tuhan berhenti menjadi bukan Tuhan? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kok ngomong begitu?
Loh, apakah manusia ini level Tuhan? Ya, tadi Tidak. jawabannya Tuhan itu maha kuasa. Ya, kalau yang Nah, Anda yang maksud nggak maha bisa. kuasa, sekarang begini. Kuasa dengan maha kuasa itu berbeda. Yang dikatakan maha berarti tidak akan pernah lepas dari cangkang sifat tersebut. Misalnya, maha suci, maka tidak akan pernah ada titik di maha suci ini menjadi noda. Sedikit pun, namanya maha. Maha tinggi berarti tak ada padanya padanan untuk bisa menjadi rendah. Maha hidup berarti tak ada padanya kematian. Maha kuasa berarti tak ada padanya kelemahan. Beda kuasa dengan maha kuasa. Kalau kuasa ada saatnya dia tidak maha kuasa. Tapi kalau maha kuasa artinya tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada masa di mana dia kehilangan kekuasaan. Nah sekarang kalau Tuhan Anda maha kuasa, tapi dia menjadi manusia, pada saat dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa lagi. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Karena dia pernah menjadi tidak maha kuasa. Contoh, pada saat Yesus menjadi bayi, bisa enggak dia main bola? Kutanya kau sekarang, pada saat Yesus bayi, bisa enggak dia main bola? Bisa enggak? Nggak bisa. Itulah yang saya katakan tadi. Nggak bisa. Kalian nggak bisa Mainin bola aja nggak bisa. Bagaimana mau menjaga alam jagat raya ini yang miliaran planet, tuyul? La haula wala quwata illa billah. Tentu jawab. ngomongnya yang benar lah. Ya, tuyul itu tukang tahayul. Tuhan jadi manusia, berarti sapi bisa jadi ayam. Sapi bersayap lagi nanti keluar. Tolonglah pakai akal. Yesus mengatakan dalam Matius 24, kasihilah Elohimmu dengan akal budi. Bukan dengan asumsi, bukan cuman maki-maki, bukan cuman nyerocos, bukan cuman merepet, bukan cuman curhat. Pakai akal kata Yesus nih. Tuhan maha kuasa jadi manusia. Ya ampun, Tuhan yang tadinya tidak serupa manusia seketika punya nonot, punya anus, punya nenen. La haula wala quwata illa billah. Ini apa lagi ini orang? Janganlah kayak begitu. Itulah kamu nggak konsisten. Kau mati bilang, minyak. maaf. Saya misalnya salah. Kodong, apa kodong salah aku ini? Saya cuma mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Oke. Ketika Tuhan menjadi ayam, apakah dia masih maha kuasa? Jawab. Ya, jelas masih dengar dulu. Coba kau mana bisa ada Manusia. ayam maha kuasa? Ayam main HP mana ada bisa? Saya tidak ngomong ayam. Saya Lah, tidak ngomong. kenapa ayam. Tuhanmu? Bisa nggak Tuhanmu jadi ayam? Kalau yang diselamatkan dari dosa itu ayam, ya bisa saja bisa jadi ayam. Jadi kalau Tuhanmu mau menyelamatkan monyet, Tuhanmu jadi monyet. La haula wala quwata illa billah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Begini dengar, makanya kau jangan ngerocos terus. Aduh, rusak ini agamamu, bos. Agamamu rusak, bos. Tuhan itu, yang namanya kuasa Tuhan itu tidak akan pernah sedetik pun, setitik pun berhenti menjadi tidak maha kuasa. Sehingga Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa? Manusia itu syarat dengan kelemahan. Apakah Yesus berkuasa menahan laparnya kemudian lebih dari 40 hari? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa menahan kentut selama seminggu? Tak bisa. Bisakah Yesus tidak pipis selama seminggu? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah Yesus tidak tidur dalam seminggu? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, apakah Tuhan begini keadaannya? Tidak bisa, mustahil Tuhan menjadi Yesus. Karena Yesus syarat dengan kelemahan. Yesus syarat dengan kemakhlukan, kemanusiaan. Tidak bisa Yesus itu jadi Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kayak gini pembicara nggak sportif. Kau hanya menang sendiri aja. Mending saya turun lah. Jangan. Oke. Anda sekarang. Oke. Saya baring. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Saya mute malah. Saya hanya jadi dosa aja buat saya nanti kalau ada omongan yang kurang pas, jadi nggak betul diskusi seperti ini.
Ya Bang Yamu, ini waktunya Makasih Bang ya, Yamu untuk berbicara. Silakan Bang. Makasih ya udah dinaikkan. Makasih sudah dinaikkan. Bang Zuma, turun dia Bang. Kabur dia Bang. Bukan kabur. Dia masuk ke kamar menangis sambil tisu dia. Aku salah kamal, Ma. Aku naik ke atas, hampir saja aku jadi waras di atas. Ngambek dia, ngambek. Gara-gara Yesus tidak lulus jadi Tuhan. Ya gimana? Alam hot lagi, bosan alam hot. Kenapa Bang Zuma bilang Yesus nggak mungkin jadi Tuhan? Ya karena dia manusia. Ya kan suka-suka dia dong, kan dia Tuhan. Tidak bisa kayak begitu. Tuhan itu punya sifat. Ya Tuhan itu punya sifat ya terus. Salah satu sifatnya adalah maha hidup. Maha hidup. Iya. Maha hidup dalam artinya gimana itu? Tidak pernah tersentuh oleh kematian. Atanasia dalam bahasa Yunani. Tidak tersentuh oleh kematian. Tidak pernah didekati oleh kematian. Ya kan yang mati, yang Yesus itu mati juga dalam roh manusia itu kan, dalam tubuh manusia. Itu tuh. Berarti yang Anda tuhankan manusia kan? Anda sendiri yang ngomong tadi. Yang mati kemanusiaannya. Berarti yang Anda sembah selama ini manusia kan? Loh. Bukan Bang. Lalu? Udah dibilang Yesus Bang. Yang mati manusianya Bang. Lalu? Kan udah dibilang sama Bang Zuma, dia itu Tuhan. Ya suka-suka dia lah, orang dia berkuasa juga. Dia mau jadi apa juga suka-sukanya. Dia mau mati juga, dia mau lapar juga, suka-sukanya dia suka. Dia bisa kok jadi Itu apa? Tuhan itu tak begitu. Tuhan itu harus Anda tahu. Dia itu maha kuasa, dia yang meliputi alam semesta ini. Kalau dia menjadi manusia di Yerusalem, lalu yang menjaga planet dan matahari itu siapa? Kenapa? Kalau dia masuk ke dalam rahimnya Maria, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya dengar Bang Zuma ya, kalau sepengetahuan saya Bang ya kan, saya itu percaya sama apa sih yang namanya Tuhan segitiga ya. Tuhan segitiga itu apa? Tuhan segitiga itu beca, itu Bang, roda beca. Segitiga itu roda beca. Kok Tuhan segitiga? Gimana apa sih? Lupa Beca saya. itu beca. Kok Tuhan segitiga sih? Mungkin ini Bang Zuma segitiganya itu kayak Allah Bapa Roh Kudus kali Bang Zuma Tritunggal. Lah kenapa cuma segitiga? Kalau mau kayak gitu bikin yang banyak-banyak lah. Itu maksud saya. Bapak, kakek, nenek, tante, abang, sepupu, tetangga, bikinlah banyak-banyak supaya semakin banyak. Kenapa cuma 3? Ada aja. Tuhan itu kan sudah dikatakan oleh Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Adonai Ahad. Ahad di sini sifat satu-satunya, tidak bisa menjadi 2, tidak bisa 2,5, tidak bisa 3, tidak bisa 4,5, nggak boleh. Tuhan itu sendiri tunggal, Ahad. Masa manusia sih? Masa Yesus jadi Tuhan? Nah sekarang itu berat karena Yesus pun tak pernah mengakui. Bahkan syahadatnya kau udah jelas tuh. Tadi saya sebutkan, saya bacakan, saya lepaskan. Afni ainai oi ni aisoy lidali otise groitason ton mono alif teno teo kai grontisan ton lisau Kristo pau ketis stay little day. Jelaskan. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kai grotisan ton Yesus Kristus pau etestele. Anda semua saudara-saudara saya Kristen harus mengenal Yesus sebagai utusan. Kenallah Yesus itu sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kata siapa? Kata Yesus.
Hidup yang kekal itu mengenal Engkau yang ada di langit sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang adalah manusia sebagai utusan. Lebih daripada itu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi gini loh Bang Zuma, di ayatnya ada tuh yang apa namanya, pernah aku baca, aku dan Bapa adalah satu, berarti satu sama. Betul. Kenapa Yesus itu satu dengan Bapa? Karena Yesus itu adalah anak yang soleh. Apa itu anak soleh? Anak yang dengan setia mendengarkan didikan Tuhannya. Apa yang diperintahkan, itu yang dikerjakan. Apa yang diinstruksikan, itu yang dilakukan. Apa yang dipesankan, itu yang dia katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti dia soleh. Pekerjaannya apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak perintahkan untuk aku kerjakan dan aku selesaikan. Jelas kan? Berarti Yesus dikatakan satu dengan Bapa karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang dilakukan. Yesus ke kiri, ke kiri. Yesus ke tengah, ke tengah. Yesus hari ini kau ke barat, ke barat. Yesus hari ini mundur, mundur. Yesus hari ini baring, baring. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada Yesus itu pernah bertentangan. Makanya biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Makananku adalah melakukan apa yang perintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4, Yohanes 3, Yohanes 4. Sorry, saya jadi lupa. Yohanes 4. Tapi Bang, Gimana? Bang juga sering bilangin ayat-ayat Alkitab Yohanes segini ini segini. Tapi saya cekin dari kemarin berapa kali saya cek salah juga ya. Kadang saya salah, Bung. Saya manusia biasa, iya. Tapi cara ngomongnya kayak ada gugup kali atau ragu atau gimana ya, asal dibilang. Enggak, kalau saya ragu itu berarti saya lupa. Oh, berarti iya. Bang Zuma, bukannya apakah itu sama Isa itu sama Bang Zuma atau Sama beda? seperti tadi saya bilang kan, saya bilang Yohanes 4, Yohanes 4 kan betul. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Kan udah aku sebutkan Yohanes 4. Cuman saya tadi mau bilang Yohanes 4 nomor bom tapi salah. Ternyata 34. Gitu Bang maksudnya. Maklumi aja lah. Saya kan bukan robot. Aku juga gara-gara ceramahnya Bang Juma dari kemarin sempat Jadi? juga aku berpikir bahwanya kayak betul juga yang katanya si. Ya memang betul. Dengar dulu kan? Benar itu. Kebiasaan kau nggak sempat ngomong orang selesai. Ya kan cuma bilang betul aja itu kan. Ya lanjut. sempat juga tadi aku pikir betul juga kata si Juma ini kadang Mas kan, kalau menurut Tawa si ini Yesus cuman jadi seperti utusan, cuman kayak nabi doang, cuman apa sih nama penyebar Injil gitu kan. Tapi aku lihat tadi dia di Yesaya 43 ayat 11 ini yang dibilangnya akulah Tuhan. Jadi dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oh, jadi ragu lagi aku nengok si Juma. Oke, saya bantai itu ya Bung ya. Dikatakan di dalam Yesaya 29. Di situ dikatakan dengan Yesaya 29 bukan Yesaya 63 nomor 9, 63. Apa yang dikatakan kemudian? Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus ini utusan atau bukan? Kalau sepengetahuan saya Bang Juma, Yesus itu adalah utusan Allah. Diutus Allah. Utusan. Utusan sekarang, Allah. Sekarang Tuhan sendiri membantah, bukan utusan. Tetapi aku sendiri. Nah, mari kita buktikan. Tolong satu menit, boleh nggak? Yesaya berapa tadi Mas Juma? Yesaya 63 nomor 9.
Yesaya 63 nomor 9. Ya, Anda baca, saya terangkan 1 menit. Dalam segala kesesakan, kesesakan di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah tsara. Tsara di sini artinya kesusahan, keadaan, kondisi yang lagi susah atau sulit, atau dalam keadaan kena musibah dan seterusnya. Itu dalam tsara dalam bahasa Ibrani. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman dahulu kala. Nah, sekarang kita lihat, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Mari kita lihat pembuktiannya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bukan saya mengajarin, tapi ini data. Kita baca sama-sama. Belum 1 menit kan? Nah. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang menyembuhkan orang buta, bukan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, tetapi Elohim melalui perantaraan utusannya bernama Yesus. Makanya Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, makanya Yesus juga mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kelopkan antara Yesus dengan Elohim. Yesus mengaku dia hanya utusan. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Elohim mengatakan bukan utusan, bukan Yesus yang menyembuhkan orang, bukan Yesus yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan, tapi aku sendirilah. Tetapi melalui perantaraan Yesus. Kenapa? Aku tidak bisa masuk ke dalam alam ciptaan karena aku ini bukan makhluk, aku ini pencipta. Maka demi untuk melakukan itu semua, aku utus utusanku, aku utus anakku. Itulah kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, kembali ke dalam Yesaya 43 nomor 10 yang Anda bawa. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus, firman itu telah menjadi daging. Artinya firman tadi dibentuk menjadi kaki, dibentuk menjadi kepala, usus, jari-jari, mulut, bibir, telinga, kepala, leher, dada, perut, dan seterusnya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dah selesai. Tuhan tidak pernah dibentuk, Yesus dibentuk, berarti bukan Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan setelahnya tidak ada lagi. Nah, begitu abad pertama ada orang melahirkan, mengandung, terbentuk daging dalam rahimnya, keluar. Apakah itu Tuhan? Bukan, karena Tuhan tidak pernah dibentuk. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang bentuknya sama seperti Tuhan. Laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan Elohim bukanlah manusia. Dah selesai. Tapi gini Yesus, loh, Bang. ya silakan. Yesus itu sebenarnya dia emang dari dulu udah ada sih. Sebelum dia turun ke bumi itu, Yesus emang udah ada dia. Betul. Saya pun mengaku itu. Dan sayangnya, Bung, kita juga ada sebelum kita turun ke bumi. Sayangnya itu, karena kita juga ada sebelum kita turun ke bumi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan sebelum Yesus turun ke bumi, nabi-nabi yang lain juga sudah ada. Kita ini berasal dari alam ruh. Lamhot, jangan kau minum baygon, nak. Lamhot,
Ngapain minum baygon? Siapa nanti yang buat kau telat tiap malam pas debat gitu? Oh iya betul. Udah lanjut lagi kita. Nggak ada lagi kawan saya di sini. Cemilanku ada yang bawa lari mana tadi ya? Atau jalan-jalan sendiri nih toples? Bang Handi kali. Berarti yang di kayu salib itu Yesus dong Bang, berarti benar dong kalau kayak gitu. Yudas Bang yang di kayu salib. Kalau di Galatia 3 yang saya baca, Bang boleh bantu buka gak Bang coba? Ini yang ngomong siapa? Aku last child. Galatia 3 kan jelas di situ, Ayat Bang. 13. Terkutuklah orang yang mati. Iya. Di situ kan dikatakan sebab ada tertulis. Kalau ada tertulisnya berarti larinya ke Ulangan. Karena itu tertulisnya di Ulangan. Nah, kalau tertuju kepada Ulangan, maka konsekuensinya adalah yang terkutuk ini adalah pelaku dosa. Coba Anda baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca di situ. Itu yang tertulis, yang dikutip Paulus di dalam Galatia 3 itu adalah Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Cuman saudara-saudara Kristen dalam hal ini jemaat gereja tidak menyadari ini. Yang mereka tahu, yang mereka disuapin tiap hari adalah dosa-dosa kita telah ditebus dengan darahnya di atas tiang salib. Padahal itu adalah ajaran yang datang belakangan. Yang sebenarnya terjadi adalah sebab ada tertulis, berarti yang tertulis ini harus menjadi rujukan. Sudah tertulis. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Pendeta nggak mungkin ungkap ini, nggak mungkin. Mustahil gereja bisa tutup kalau pendeta baca ini. Apa yang diterangkan di sana? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Berarti Paulus menuduh Yesus ini adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang mengutuknya adalah Elohim, Allah yang mengutuknya. Kan biadab. Nah sekarang permasalahannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Paulus langsung sikut saya. Minggir kau semua, jangan kau banyak bicara. Kenapa rupanya? Aku ini diutus untuk non-Yahudi. Kenapa rupanya? Aku mau sampaikan kepada non-Yahudi, dosa-dosa kalian itu sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Loh. Tapi kan peruntukannya ini adalah orang yang dihukum setara dengan hukuman mati, dosa besar. Udahlah, itu bukan urusanmu, ini urusan saya dengan jemaat saya. Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Coba saya tanya kepada saudara saya, dua Kristen ini. Tolong tunjukkan dosa apa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati.